Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari daerah Bandung, dari Kang Rian. Kang Rian itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000. Jadi pada saat itu Kang Rian masih mahasiswa. Kang Rian sendiri sebenarnya aslinya orang Bogor ya. Dia merantau ke Bandung karena untuk alasan belajar, untuk alasan kuliah di salah satu kampus negeri di sana. Nah, si Kang Rian ini ngekos. Dia itu punya kos dan selama 4 tahun nggak pernah pindah dari kos-kosan tersebut. Dan ada satu temannya yang dikenal di kos-kosan itu, kampusnya beda atau jurusannya beda, nggak tahu gitu. Tapi yang jelas bukan teman sekelas, bukan teman satu fakultas kayak gitu tuh bukan. Dan namanya itu salah satu teman tadi itu namanya Dimas. Dimas dari tahun awal kenal sama Kang Rian. Ini nama udah disamarkan tentu saja ya. Dari awal kenal sama Kang Rian itu, anaknya posturnya, badannya itu normal. Dalam artian begini, maksudnya memang agak sedikit seger gitu ya, agak sedikit gempal, tapi ya tidak terlalu banget. Ya masih dibilang oke lah gitu ya, maksudnya masih umum wajar dengan postur seperti itu. Waktu pun berlalu, di tahun pertama Dimas itu masih rajin kuliah. Ya pagi-pagi si Kang Rian keluar, si Dimas itu juga ikut keluar kayak gitu, maksudnya ke kampus bawa tas dan sebagainya. Di tahun kedua pun sama, tapi di awal-awal giliran kemungkinan semester keempat ada sesuatu yang berubah sama Dimas. Awalnya Kang Rian juga nggak menyadari hal itu ya. Ya cuek-cuek aja, itu urusan-urusan dia, nggak mau ikut campur dan sebagainya. Ada kebiasaan di sana, ya semenjak kedatangan beberapa orang lah waktu itu di kos-kosannya si Kang Rian. Kebetulan kosannya itu memang nggak ada penjaganya. Ada penjaga sebenarnya, cuman orangnya itu terlalu enakan gitu ya. Jadi terserah lah, yang jaga itu juga anak muda dan ya sering ikut nongkrong, ikut ngumpul di sana. Jadi ada beberapa pendatang, ada tamu main ke salah satu kamar di sana, dan itu yang membawa kayak semacam dampak. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang baru itu, mereka selalu rame di satu kamar, 1 atau 2 kamar lah, nongkrong di sana. Kang Rian sendiri sih senang-senang aja, maksudnya nggak merasa terganggu toh ya, mereka memang nggak teriak-teriak, cuman ngobrol-ngobrol aja. Sesekali awal-awal itu gitar-gitaran gitu ya, ya merdu syahdu, mau tidur ada yang nyanyiin, itu tuh rasanya enak dan terutama kosan itu jadi nggak sepi. Tapi belakangan hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan kayak nyanyi-nyanyi bareng dan mulai lambat laun itu mulai berkurang. Biasanya itu sampai jam 2, sampai jam 3. Kali ini tuh udah mulai, loh kok jam 12 itu udah habis, kok udah sepi. Sementara Kang Rian sendiri itu salah satu kamar di lantai bawah, itu ada 2 lantai. Yang nongkrong-nongkrong ini pun sama di lantai bawah tersebut. Kang Rian kenal semua orang-orangnya, ya kenal di kosan tersebut. Nah, pada suatu hari kok sepi, sementara Kang Rian ngelihat dari jendela kamarnya yang tidur itu lampu udah dimatikan ya. Kordennya itu korden tipis. Jadi kalau misal ada cahaya dari salah satu kamar lain yang masih nyala, itu kelihatan. Nah ini, loh, lampu masih pada nyala, tapi kok suaranya pelan, gak ada orang nyanyi-nyanyi. Akhirnya Kang Rian kan ya nengok gitu kan. Nengok, wah ternyata mereka itu lagi pada di dalam. Ya ternyata udah gak nyanyi-nyanyi lagi, mungkin lagi pada ngapain kali, pada mainan komputer atau apapun itu di dalam kamar-kamar itu. Kang Rian suatu malam keluar ke toilet. Toiletnya itu di luar, bukan di dalam. Nah, saat lagi keluar toilet tersebut, baru iseng-iseng nengokin ke sana. Ternyata mereka itu lagi pada teplek, lagi pada main kartu, dan itu judi ya, karena ada uang di situ. Pada uang, wah ternyata lagi pada main kayak gini. Ya lagi-lagi Kang Rian, udahlah mereka udah gede-gede gitu ya. Dan aku nggak mau mencampuri urusan mereka, nggak mau ngomongin dan sebagainya. Itu urusan masing-masing. Salah satunya itu adalah si Dimas.
Dimas itu ikut bermain judi di sana. Dan hal itu terus berlanjut hampir setiap hari. Nah, dari sana awalnya memang Kang Rian itu nggak ngurusin gitu ya, bodo amat. Tapi belakangan Kang Rian itu ngobrol sama Randy, itu kamar sebelah. Ya kayak gitu, Randy pun cerita itu si Dimas itu kayaknya tiap hari tuh nggak pernah absen dan nggak tahu udah mulai kelihatan, kata si Randy. Loh emang kenapa, Ren? Ya lihat aja kayak gitu, mukanya udah mulai kusam, badannya itu tambah gempal, pagi itu udah ndak kuliah, dan sebagainya. Oh begitu ya, lagi-lagi Kang Rian itu, udahlah aku nggak mau ikut campur, cukup menerima informasi itu aja gitu ya. Waktu pun berlanjut lagi, dan itu benar-benar berlarut-larut sampai kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya. Kang Rian pun menyadari memang bener Dimas itu tiap hari badan itu tambah gede. Mungkin kalau ditimbang itu udah 100 kilo lebih lah, 120 atau 140 mungkin bisa kayak gitu. Itu udah bener-bener obesitas, kegemukan, dan yang namanya kuliah itu sepertinya udah berantakan. Dia tuh udah nggak pernah berangkat kuliah. Pagi tidur, nanti malam begadang. Pagi tidur, malam begadang, seperti itu terus. Kang Rian pun pengen rasanya ngobrol sama Dimas, tapi kata si Kang Randy, aku kemarin udah sempat ngomong, cuman ya begitu doang gitu ya, gak diinin. Dia tuh tetap beraktivitas seperti itu sampai suatu hari kebiasaan itu pun, oh ya, ini yang main judi ini termasuk si penjaga kosan itu pada teplek juga. Ya, penjaga kosannya ikut ke sana, jadi direstui. Ya kegiatan seperti itu aman jadinya. Nah akhirnya apa? Kang Rian pun nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Ya karena prinsip itu tadi, udahlah urusanmu gitu ya. Aku nggak mau ikut campur. Akhirnya gitu, si Dimas jadi kondisinya berubah, dan yang tadinya di kamar tersebut rame, kali ini jadi sepi. Ternyata apa? Selidik punya selidik, mereka tuh pindah tempat ke kos-kosan lain di sana. Jadi ada satu orang itu nyewa satu rumah begitu. Jadi mungkin lebih privat lagi kali ya, daripada di kos-kosan seperti ini yang memang kos-kosannya itu agak sedikit terbuka. Jadi kelihatan kalau misalnya ada orang lewat di depan di sana, ya mungkin orang taunya cuman begadang begitu doang ya. Tapi kalau misal nengok itu kan jadi ketahuan, oh ternyata lagi pada main teplek. Nah, udah waktu berjalan lagi, Dimas pun makin jarang kelihatan di rumah. Kang Rian pun sempat nanyain Dimas kemana ya, kok jarang kelihatan gitu. Sesekali Dimas pulang, Dimas kemana aja, kosan kok nggak pernah ditungguin? Ah ya, aku di sana di tempat temen. Ya jawabannya cuman seperti itu. Mas, kamu kok itu sih sekarang gede banget begitu, seger banget kayak gitu. Sebenarnya Kang Rian itu juga nggak enak ngomong kayak gitu. Cuman maksudnya itu mau, Mas, ada sesuatu yang salah dalam dirimu gitu. Pengen ngomong seperti itu, tapi Dimasnya kayak nggak membuka kesempatan untuk hal tersebut. Dia itu kayak cuek-cuek aja. Sampai bener-bener setelah momen itu tadi, mungkin beberapa bulan ke depan, sekitar sebulan atau 2 bulan, Dimas itu datang ke Kang Randy. Ke Kang Rian ya. Datang ke situ ngomong, Yan, masuk umuran mereka itu, Yan. Aku mau minta tolong, kata si Dimas. Oh, minta tolong apaan, Mas? Aku ini habis kalah main, katanya begitu, dan uang bulananku udah habis, kata si itu. Terus aku mau pinjem, katanya. Aku mau pinjem, ya cuman buat makan aja, kata si Dimas. Ya Kang Rian karena alasan begitu, ya memang akhirnya jadi nasehatin gitu ya. Makanya udah ndak usah main-main kayak gitu lagi. Yang ada itu ya udah, kamu itu cuman habis begitu kan, menang maling beberapa hari, nanti pindah lagi duitnya kemana, yang menang siapa, nggak pernah ada untungnya gitu kan. Dan akhirnya kan kayak gini ngeganggu. Kamu kuliah gimana, Dim? Ya kuliahku udah nggak tahu deh, kata si Dimas ya. Itu kan sedih juga Kang Rian mendengar hal tersebut, dan akhirnya dipinjamilah sama Kang Rian, gak banyak gitu ya. Ya ini, Dim, aku udah bisa pinjemin banyak. Ya wis, Yan, ndak apa-apa, terima kasih.
nanti ya kalau misal aku dapat kiriman lagi tak bayar, kata si Dimas. Iya, santai aja, kata Kang Rian. Udah, waktu pun berjalan. Dari situ mulai akrab nih si Dimas sama Kang Rian. Itu mulai kadang misal pulang itu mampir gitu ya. Dan cerita, aku udah nggak main lagi Kang gitu ya. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Dan curhat-curhatlah si Dimas ini. Jadi ternyata kenapa Dimas melakukan hal tersebut? Secara tidak langsung ini karena ada pengaruh dari keluarganya. Dimas sendiri udah berbulan-bulan dia tuh udah nggak pernah pulang ke rumahnya. Rumahnya daerah mana nggak tahu ya, nggak disebutin sama Kang Rian. Kalau Kang Rian tadi kan aslinya Bogor. Nah, ini karena apa? Keluarganya itu broken. Jadi bapak sama ibunya itu bercerai dan akhirnya begitu marah dan sebagainya, dan akhirnya nggak mau pulang menjalani ya kehidupan seperti itu. Dapat kiriman itu dari dua-duanya, dari ibunya, dari bapaknya juga dapat. Ya curhat semuanya si Dimas tadi. Hampir setiap hari itu kalau misal malam Kang Rian udah pulang, itu selalu lah mampir entah 1 jam kayak gitu, numpang-numpang ngerokok 2-3 batang gitu kan. Dan Kang Rian itu juga suka bikinin sesuatu, kopi, dan ya Kang Rian itu sebenarnya ngomongin bikin teh manis gitu ya. Dim, kamu jangan terlalu banyak minum manisnya. Nggak apa-apa Kang, katanya begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Ian manggilnya nama ya. Nggak apa-apa Ian, santai aja, kata si itu. Ya dalam hatinya si Kang Rian, ini orang udah segede ini gitu, itu tumpukin lagi, gula lagi, takutnya itu sakit atau gimana. Dan ternyata bener. Nggak lama setelah itu, ada kabar duka yang lumayan cukup mengejutkan. Jadi temannya itu nyamperin Dimas. Ini pagi-pagi Kang Rian itu nggak ngelihat ya. Dan ternyata udah geger gitu. Si Kang Rian juga nggak sempat ketemu sama Dimas. Dimas itu kamarnya tepat di atasnya Kang Rian. Itu tepat banget. Jadi kalau makanya itu tadi badan gede segitu, itu bunyi teng teng teng. Ini ya apa namanya, lantai 2-nya betonnya itu kerasa banget getarannya. Misal Dimas itu lagi beraktivitas di atas. Nah, Dimas itu meninggal nggak ketahuan. Ya kalau konon katanya, kata cerita orang-orang yang melihat gitu ya, itu diduga kayak terkena serangan jantung atau apapun, itu meninggal mendadak lah di kamarnya. Dan itu ketahuan sama ada 3 orang temannya yang memang datang ke situ. Pintu nggak dikunci, pas dibuka ternyata kondisinya sudah seperti itu. Ya, tentu saja Kang Rian itu sangat sedih gitu ya. Aku sumpah sedih banget. Aku kenal Dimas itu dari awal-awal ngekos di sini, dari dia orang yang rajin berangkat kuliah sampai akhirnya ada sesuatu yang berubah di kehidupannya. Itu pun berubah juga ke badannya, ke kesehatannya, dan ya berujung seperti ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya Kang Rian itu udah takutkan dari awal, kayak sesuatu yang udah ketebak. Tapi ya Kang Rian gak mau ngeduluin atau apa, mau berbuat sesuatu pun gak bisa banyak gitu ya. Cuman ya pas di ujung-ujung itu sempat ngomongin Dimas, tapi dianya keras kepala dengan pendiriannya itu, dan akhirnya hal itu memang harus terjadi. Ya awal-awal semuanya baik-baik aja, tapi begitu Dimas meninggal, disitulah si Kang Rian kayak jujur aja takut. Kang Rian itu takut. Kenapa? Karena kamarnya Dimas, tempat meninggalnya itu tepat di atas kamarnya Kang Rian. Itu kan ya pasti aja kepikiran. Biasanya itu kan ada dang-deng gitu. Ini selama 2-3 hari itu nggak ada aktivitas apapun. Nah, di hari kelima Kang Rian itu tidur, dia mendengar ada bunyi persis dengan apa yang biasa dilakukan oleh Dimas, yaitu langkah kakinya yang berat itu ya, dang deng, itu kerasa banget. Di situ Kang Rian bangun, Dimas jam segini belum tidur, itu lupa gitu ya, sampai akhirnya merem begini, dipikirin lagi, baru melek, duh, Dimas kan udah ndak ada, pikirnya si Kang Rian. Dia takut, langsung keluar kamar, nggak ada siapapun. Ya memang kosan itu jadi mencekam. Jadi yang masih bertahan di tempat tersebut itu, yang tempat buat tadinya ngumpul-ngumpul itu kan pada pindah ke tempat yang baru ya.
Ini masih ada 3 kamar di situ yang ditempatin. Di atas nggak tahu, Kang Rian itu nggak sempat ngecek. Kang Rian pun maju ke depan ngecek di kamarnya Dimas. Barangkali di situ memang ada orang gitu ya. Ya memang bener, kamarnya itu lampunya itu nyala, dan Kang Rian itu melihat ada bayangan. Kordennya itu sama, korden tipis. Jendelanya itu di depan, di samping pintu. Ada 2 jendela gitu. Nah ini dilihat dari sana, itu ada sesuatu yang berdiri dan itu gede, mirip kayak Dimas. Kang Rian pagi itu pun asem gitu kan. Ini gimana ya, aku kok kayak gitu, udah nunduk aja di depan kos-kosan. Aku masuk enggak ya, masuk mana, di luar itu dingin kan. Gak ada orang yang lewat, udah sepi banget. Dan akhirnya apa, Kang Rian setelah mungkin sekitar 15 menit berada di luar, dia pun memutuskan untuk masuk ke kamar. Nah, sementara teman-teman yang lainnya itu kamarnya udah pada nutup. Kang Rian mau ngetok pun gak enak gitu. Dan ya malu juga. Terpaksa dia pun masuk lagi ke dalam kamar. Masuk ke sana, coba untuk istirahat. Dan akhirnya Kang Rian bisa juga. Saking ngantuknya, dia pun lanjut tidur sampai pagi. Malam selanjutnya mengalami hal yang serupa sampai beberapa hari, sekitar 4 hari ke depan, Kang Rian itu terus ngalamin hal tersebut. Kos-kosan di atas itu bunyi ada aktivitas seperti mirip kayak Dimas waktu masih hidup lah. Udah, Kang Rian pun karena takut, dia pun memutuskan untuk ngungsi ke kosan salah satu kawannya. Ngungsi di sana, cerita semuanya. Aku tiap malam itu begini gitu ya. Itu diceritakan semuanya sampai akhirnya beberapa hari kemudian Kang Rian sendiri itu udah kondisinya tenang, rasa takut pun sudah mulai mereda. Dia pun memutuskan balik lagi ke kosan. Ya sekaligus bersih-bersih kayak gitu kan. Begitu masuk ke sana itu ada beberapa kecoa di situ. Aduh, ada kecoa masuk, disapuin dan sebagainya. Ini kamar di atas, nggak tahu sampai kapan mau kosong ya, kira-kira ada yang nempatin atau enggak. Sempat ngobrol sama Randy. Ren, aku itu ngalamin begini. Kalau Randy sendiri tuh nggak mengalamin apa-apa. Kalau kamu gimana, Ren? Aku sih alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Aku nggak pernah ngalamin apapun. Cuman aku pernah sekali doang itu ngedenger bersin, dan bersinnya tuh bersinnya Dimas. Itu kan khas banget sih gitu kan, kecil bersinnya itu. Aku itu pernah sekali itu ngedenger itu. Cuman ya aku nggak mau berburuk sangka gitu. Aku udahlah, mungkin itu orang lain atau apa gitu, kata si Randy. Udah, cuman dapat seperti itu doang. Sementara Kang Rian itu cerita semua pengalamannya begitu ya. Si Kang Randy juga akhirnya ikut-ikutan ke bawah, takut. Yan, kamu harusnya tuh nggak usah cerita seperti sorry. Udah, mulai tinggallah di kosan itu lagi. Memberanikan diri. Udahlah, aku resiko apapun tak jalanin gitu, tak adepin gitu. Masa iya Randy bakalan muncul? Sampai suatu hari, tepat bukan suatu hari lagi ya, tapi di hari itu, malam harinya, Kang Rian itu tidur seperti biasa, nggak ada suara gangguan apapun. Jam 2 pagi Kang Rian itu bangun gara-gara dia itu ngedengar ada suara orang ngorok. Krar. Ada suara orang ngorok, kok deket banget, kok kayak seolah-olah ada di kamar ini. Kang Rian itu udah bangun, dia tuh tidur ngadep tembok, kasurnya kasur lantai, tidur ngadep tembok, lampu pakai lampu tidur, kali ini nggak dimatikan, terlalu terang nggak bisa, makanya ambil tengah-tengah, pakai lampu tidur. Tidur ngadep ke tembok ke sana, ini suara tuh kayak di belakangku. Kok suaranya kayak di belakangku, deket banget gitu ya. Siapa ya kira-kira? Kang Rian pun nengok gitu. Begitu nengok ke belakang, ada sosok gede banget. Ini kayak mau menuhin kamarnya si Kang Rian. Dan Kang Rian awalnya tuh ya pasti kaget banget gitu kan. Ketutup, hampir tembok yang ada di sisi sana itu ketutup. Ada sosok gendut banget. Itu duduk di sana, dan itu bukan ukuran orang, karena ya gendutnya itu hampir menuhin kamarnya si Kang Rian tadi. Tengok, dilihatin, udah nrektek gitu ya. Ini apa, kamu siapa ya, mana sah gitu kan. Udah ditanyain seperti itu, baru dia itu ngeh, mukanya Dimas. Itu adalah Dimas, cuman versi gedenya. Itu gede banget, dia buka baju gitu, lagi duduk begini cuman ngeliatin si Kang Rian. Yan, sambil ngomong seperti itu. Ini si Kang Riannya
udah dim, ampun dim, ampun, seperti itu si Kang Riannya. Ya ndak tahu dia minta ampun apa, orang sebenarnya Kang Rian juga nggak punya salah apa-apa. Cuma saking takutnya dia tuh ngeruwel begini di dalam di balik selimutnya gitu, nguwel gitu, sampai akhirnya suara itu pun hilang. Ya Kang Rian memberanikan diri untuk nengok lagi, itu udah bersih, udah ndak ada apa-apa. Trauma yang ada si Kang Rian. Pagi-pagi langsung datengin Randy. Ren, semalam Ren, aku itu datengin siapa? Kata si ini ya, bisik-bisik. Aku didatengin Dimas, katanya. Loh, datengin Dimas itu. Iya, aku ya cuma nggak tahu, kata si Kang Rian. Dibilang Dimas tapi badannya gede banget, katanya. Itu mau menuhin kamarku. Itu serem banget sumpah, aku baru sekali ngelihat yang seperti ini. Aku denger cerita orang-orang gitu ya, pocong kuntilanak atau apa, orang kurus tinggi besar, itu aku sering denger. Cuman yang aku lihat ini baru pertama kali yang seperti ini, segede itu, gak pakai baju, mana manggil-manggil namaku lagi. Kata si Kang Riannya, manggil-manggil namaku, Ren, Yan, kayak gitu, kata si Kang Rian. Si Kang Randy-nya pun, gimana ya gitu, Ren kamu sendiri nggak pernah, ya aku nggak mau lah kayak gitu, kata. Akhirnya jadi Kang Randy-nya pun ikut ketakutan. Yan gimana Yan ya, aku jadi takut ini, katanya. Sudahlah lihat nanti, kata si Kang Randy ya. Dan ternyata udah, Kang Rian pun wes ada kegiatan kan, dia pun harus ke kampus. Pulang kampus sore hari itu, aduh gimana, ya sore hari masih ada beberapa orang lewat, jadi kos-kosan itu nggak terlalu sepi banget. Nah, cuman waktu itu Randy pun nggak ada di sana, belum pulang atau gimana. Sampai malam hari Kang Rian juga udah capek, dia pun sekitar jam 9 malam itu tidur. Setelah makan, keluar ke sana makan, balik lagi ke kosan, lanjut tidur. Malam itu terulang lagi. Kali ini Kang Rian itu mendengar suara ada orang ketawa. Ketawanya itu ketawanya Dimas gitu. Begitu. Si Kang Rian pun bangun. Loh, ada yang ketawa. Loh, kok Dimas lagi? Nengok kan si Kang Rian, mastiin lagi. Dan ternyata bener kali ini sama. Segede itu. Oh ya, tidur kali ini udah nggak pakai lampu tidur. Lampunya itu lampu terang. Lampu terang yang ada di tengah di situ. Kelihatan banget Dimas buka baju, badannya tuh gede 2 kali ukuran orang pada umumnya gitu. 2 kali ukuran orang yang obesitas pada umumnya. Ini gede banget. Ya lagi-lagi si Kang, Dim ngapain sih Dim, kamu kesini Dim? Ini si Kang Rian itu cuman balik badan begini ya. Dia nggak berani merhatiin atau ngelihat ke arahnya si Dimas itu. Dim, kamu ngapain sih Dim? Kok datang ke sini terus Dim? Kamu kan udah ndak ada, salahku apa? Kata si Kang Rian nanya seperti itu. Nah, di situ si Dimas itu ngomong, Yan, aku belum bayar utang, Yan. Ngomong seperti itu ya Kang Rian ya. Oh, utang. Oh, iya, dia kan punya utang. Akhirnya ngomong si Kang Rian, Dim, udah Dim. Utang kamu udah lunas. Udah nggak usah datang ke sini lagi. Aku nggak ngutangin kamu, aku ngasih kamu waktu itu. Oh, kayak gitu, kata si Dimasnya. Dan akhirnya suara itu tuh ngilang dengan sendirinya. Kang Rian kan nengok ke belakang lagi, mastiin gitu. Ternyata masih ada di belakangnya. Cuman kali ini itu ukurannya tuh lebih kecil. Kayak ukurannya Dimas yang normal segede itu. Ngeliatin begini, masih ada. Dim, udah dong Dim, aku kalau punya salah aku minta maaf. Udah jangan gangguin aku ya Dim. Aku juga ya sekarang lagi pusing sama kuliah, jadinya curhat, tapi cuman sebentar, gak ada suara lagi. Dan Kang Rian gak berani balik ngeliat ke sana. Udahlah bodo amat gitu ya, aku mau tidur. Lagian Dimas gak mungkin nyekek aku orangnya baik ke Dimas, pikirannya si Kang Rian. Akhirnya sampai pagi, alhamdulillah dia pun bisa tidur. Cuman pagi harinya itu karena udah gak kuat banget nyariin si Randy kemana sih gitu ya. Mau nginep di tempatnya Kang Rian, temannya Kang Rian yang sebelumnya itu ndak enak. Akhirnya ngomong, Ren,
kamu kemarin aku nggak tidur di kosan, kata si itu. Aku nggak tidur di kosan. Kenapa? Ya aku takut kamu cerita seperti itu. Ren, semalam itu aku didatengin lagi, Ren. Dan tolonglah malam ini tidur di kosan, aku numpang tidur di kamarmu, katanya begitu. Lah nanti kalau tidur di kamarku, itu kan Dimas kan nyariinnya kamu, ya Han gitu. Ya nggak mungkin lah, katanya udah selesai. Ini ternyata masalah hutang piutang. Dimas itu ngomong katanya belum bayar hutang. Ya udah aku ikhlasin semalam, semoga nggak datang. Ya udah kalau kayak gitu udah tidur aja sini santai gitu. Udah santai aja. Harusnya dari kemarin kamu itu ngomong Yan, numpang aja di sini. Aku juga ketakutan sebenarnya. Akhirnya selama 2 minggu ke depan si Kang Rian itu yang ngungsi di kamarnya Randy, di kamarnya yang lain gitu ya. Pindah. Dan alhamdulillah gak pernah ada kejadian apapun. Tapi yang namanya berisik di atas, ada sesuatu yang jalan-jalan di atas di kamarnya Dimas itu masih sering terjadi sampai kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya. Kamar itu kosong dan sampai Kang Rian itu wisuda, dia kan ngekos terakhiran itu pindah. Ya karena itu setelah kosannya habis, dia itu pindah kosan dan itu pun terpaksa. Tadinya udah betah di sana, maunya di situ terus. Cuman karena alas, udahlah aku takut juga gitu ya. Akhirnya pindah dari kosan tersebut. Nah, sampai si Kang Rian wisuda, denger gitu ya dari Randy juga masih di sana. Itu belum ada yang nempatin. Jadi sama yang punya kos-kosan memang udahlah itu dikosongin dulu, katanya mau disyaratin biar bersih dulu. Terus lagian orang kan masih banyak cerita. Dulu itu ada yang meninggal di sini, ya pasti nanti yang nyewa itu pada ketakutan atau gimana. Dan itu akhirnya dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Ya, itu aja satu cerita dari pengalamannya Kang Rian. Ya, tentang seorang kawan gitu yang berubah menjadi sesuatu yang seperti itu dan ujung-ujungnya itu merugikan dirinya sendiri. Itu aja, semoga kita semua bisa mengambil sesuatu yang positif dari apa yang Kang Rian ceritakan ini. Terima kasih banyak Kang Rian di Bandung sana. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Doa terbaik, oh iya, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik tentunya dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang mau beraktivitas. Selamat beristirahat bagi yang mau beristirahat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.